Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Syarfapriansyah sebagai perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kelompok 1-nya beranggotakan saya sendiri, lalu ada Fabio Valentino, Patricia Emmanuel, Alicia Virgin, Anggi Josefa, dan Yusrina Atira Putri. Di sini kelompok kami ingin menceritakan perjalanan panjang dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama, Pancasila merupakan dasar negara yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian direvisi pada tanggal 18 Agustus 1945, yang tetap digunakan sampai sekarang. Latar belakang pembentukan Pancasila. Pada tahun 1945, Indonesia berada di ambang kemerdekaan setelah ratusan tahun dijajah. Bangsa Indonesia memerlukan dasar negara sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini secara khusus membahas tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasannya mengenai negara integralistik, yaitu negara yang mengutamakan persatuan, kekeluargaan, dan kebersamaan di atas kepentingan individu. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 sila yang disusulkan oleh Soekarno menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni pun kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, rumusan dasar negara belum sepenuhnya final. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, dan Alexander Andreas Maramis. Panitia ini bertugas untuk menyatukan berbagai pandangan dan mencari kesepakatan bersama mengenai dasar negara Indonesia. Lalu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, rumusan awal Pancasila telah dicantumkan. Namun, pada sila pertamanya masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan serius, mengingat Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, sehingga persatuan dan kesatuan tetap harus diutamakan. Tepat pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi, PPKI menggelar sidang bersejarah di Jakarta untuk meletakkan fondasi hukum negara. Agenda utamanya adalah menetapkan konstitusi dan memilih pemimpin bangsa. Momen paling krusial dalam sidang ini adalah pembahasan sila pertama. Awalnya, naskah Piagam Jakarta mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, demi menjaga keutuhan Indonesia yang majemuk, para tokoh bangsa menunjukkan sikap kenegarawan yang luar biasa. Melalui diskusi yang dipimpin oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, disepakatilah perubahan kalimat menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan luhur ini menjadi bukti bahwa Pancasila lahir dari semangat toleransi dan persatuan nasional. Sidang tersebut akhirnya secara resmi mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama, serta membentuk KNIP. Hingga hari ini, Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai identitas dan pemersatu bangsa Indonesia.